Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahlana Ifanur Habibah, kelas B Transportasi 2019, ingin mempresentasikan mengenai konsep kepemimpinan dan kerjasama tim. Materi pertama yaitu konsep tentang kepemimpinan. Yang kedua, perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen. Yang ketiga, konsep tentang gaya kepemimpinan. Yang keempat, karakteristik dan manfaat dari kerjasama tim. Yang kelima, konsep dan proses komunikasi. Dan yang terakhir, konsep dari manajemen konflik. Yang pertama, konsep tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak tetapi hasilnya nyata. Kadangkala kepemimpinan mengarah kepada seni tetapi seringkali pula berkaitan dengan ilmu. Pada kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu. Definisi kepemimpinan dalam konsep TQM adalah kemampuan membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini memiliki konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas atau kekuasaan. Yang kedua, kepemimpinan membutuhkan orang lain dan itu menyeratkan bahwa mereka tidak perlu menjadi lapor langsung. Yang terakhir, tidak disebutkan ciri-ciri kepribadian, atribut, atau bahkan gelar. Ada banyak gaya, banyak jalan menuju kepemimpinan yang efektif. Karakteristik pemimpin yang baik. Pertama, tanggung jawab yang seimbang. Yang kedua, model peranan yang positif. Yang ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Yang keempat, memiliki pengaruh positif. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Selanjutnya yang kedua ada perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen. Istilah manajemen dan kepemimpinan memang sering dipertukarkan. Hal ini terjadi karena aktivitas manajemen yang mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian dianggap tidak berbeda dengan aktivitas kepemimpinan. John Kotter dari Harvard Business School mengemukakan pendapatnya bahwa manajemen berkenaan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenaan dengan mengatasi perubahan. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan menurut Kotter. Yang pertama, manajemen menetapkan sasaran operasional, membuat rencana tindakan berdasarkan jadwal, dan mengalokasikan sumber daya. Sedangkan kepemimpinan menyusun visi masa depan dan strategi untuk membuat perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, manajemen pemecah masalah, kepemimpinan mengembangkan peluang baru. Yang ketiga, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, kepemimpinan menetapkan arah dan tujuan. Dan yang terakhir, manajemen merumuskan prinsip, kepemimpinan membentuk prinsip. Lalu yang ketiga ada konsep tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara, pola, dan kemampuan tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan agar bisa melakukan suatu pekerjaan sehingga mencapai suatu tujuan. Gaya kepemimpinan menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung mengenai keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sikap, sifat yang sering diterapkan seorang pemimpin saat mencoba untuk mempengaruhi kinerja bawahannya. Menurut Kartono, gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Teori gaya kepemimpinan. Menurut Istanjo, gaya kepemimpinan seseorang umumnya berdasarkan dua pertimbangan, yaitu pertama, kepemimpinan atas dasar struktur. Kepemimpinan yang menekankan struktur tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan di mana meliputi tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, prestasi kerja, dan ide gagasan. Yang kedua, kepemimpinan berdasarkan pertimbangan. Kepemimpinan yang menekankan gaya kepemimpinan yang memberikan perhatian atas dukungan terhadap bawahannya di mana meliputi peraturan hubungan kerja dan etika. Indikator gaya kepemimpinan. Menurut Kartono, gaya kepemimpinan seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, kemampuan memotivasi. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Yang keempat,
kemampuan mengendalikan bawahan, yang kelima tanggung jawab, dan yang terakhir kemampuan mengendalikan emosional. 4 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para karyawan yang harus melaksanakannya. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Orang yang menganut pendekatan ini melibatkan para karyawan yang harus melaksanakan keputusan dalam proses pembuatannya. Yang ketiga, kepemimpinan partiatif. Orang yang menganut pendekatan ini hanya sedikit memegang kendali dalam proses pembuatan keputusan. Yang terakhir, kepemimpinan situasional. Orang yang menganut pendekatan ini akan menerapkan suatu gaya tertentu berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor tertentu seperti pemimpin, pengikut, dan situasi. Selanjutnya yang keempat ada karakteristik dan manfaat dari kerjasama tim. Dijanus mendefinisikan kerjasama tim adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan tim serta para anggotanya mampu beradaptasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan di dalam tim tersebut. Dengan ciri memiliki tujuan, memahami peran dan tugas, saling percaya dan mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tim merupakan salah satu unsur fundamental dalam TKM. Tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan dan pencapaian target bersama. Kepuasan yang dicapai melalui sebuah tim dihasilkan dari menguatkan sistem nilai seseorang setelah adanya saling sharing nilai. Tujuan dibentuknya tim adalah untuk mengumpulkan sumber daya kolektif guna mencapai kepuasan yang lebih baik, dengan asumsi bahwa kemampuan dan pengalaman anggota dapat dimanfaatkan secara optimal. Kombinasi antar skill akan mempermudah proses kerja dan juga akan lebih mampu menciptakan serta mengembangkan gagasan daripada pekerjaan itu dikerjakan sendiri. Faktor-faktor yang mendasari perlunya dibentuknya tim-tim tertentu dalam suatu perusahaan adalah yang pertama, perkiraan dari 2 orang atau lebih cenderung lebih baik daripada pemikiran 1 orang saja. Konsep sinergi yaitu bahwa hasil keseluruhan tim jauh lebih baik daripada jumlah bagiannya, anggota individual. Yang ketiga, anggota tim dapat saling mengenal dan saling percaya sehingga mereka dapat saling membantu. Yang terakhir, kerjasama tim dapat menyebabkan komunikasi terbina dengan baik. Karakteristik tim. Yang pertama ada kesepakatan terhadap misi tim. Agar suatu kelompok dapat menjadi tim dan supaya tim tersebut dapat bekerja dengan efektif, semua anggotanya harus memahami dan menyepakati misinya. Yang kedua, semua anggota menaati peraturan tim yang berlaku. Semua tim harus mempunyai peraturan yang berlaku sehingga dapat membentuk kerangka usaha pencapaian misi. Yang ketiga, adanya pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Keberadaan tim tidak meniadakan struktur dan wewenang. Tim dapat berjalan dengan baik apabila tanggung jawab dan wewenang dibagi dan setiap anggota diperlakukan secara adil. Yang keempat, orang beradaptasi terhadap perubahan. Dalam TKM, perubahan bukan saja tak terelakkan tetapi juga diperlukan sekali. Manfaat tim. Yang pertama, terbentuknya sinergi. Yang kedua, terjalin komunikasi dengan baik. Yang ketiga, saling percaya. Yang keempat, semua anggota menaati peraturan. Dan yang terakhir, beradaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, ada konsep dan proses komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi dari komunikan kepada komunikator, baik langsung maupun tidak langsung. Komunikasi juga dapat dimaknai sebagai proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara 2 orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan komunikator dan orang yang menerima pesan komunikan. Di dalam komunikasi terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama komunikator, yaitu orang yang mengirim pesan, 2 komunikan, yaitu orang yang menerima pesan, 3 isi pesan, yaitu sesuatu yang hendak disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Lalu yang terakhir ada media. Aspek nomor 1-3 merupakan aspek yang harus ada dalam proses komunikasi, sedangkan aspek nomor 4 yaitu media tidak selalu ada karena komunikasi bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui media. Proses komunikasi. Menurut Bove dan Thiel, sebagaimana dikutip oleh Purwanto, bahwa proses komunikasi bisnis meliputi 6 tahap, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan, yang keempat, penerima menerima pesan, yang kelima, penerima menafsirkan pesan, yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirimkan umpan balik kepada pengirim. Ada 5 komponen yang penting untuk diperhatikan dalam proses komunikasi, yaitu pertama, pengiriman pesan. Yang kedua, bagaimana pesan tersebut disampaikan. Yang ketiga, pesan yang dikirimkan. Yang keempat, penerima pesan. Dan yang terakhir, umpan balik.
Lalu yang terakhir, yang keenam, konsep dari manajemen konflik. Wirawan mendefinisikan manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkan untuk pengendalian konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Pendekatan di dalam manajemen konflik berorientasi pada proses yang mengarah ke dalam bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiga dan bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi dan kepentingan. Tujuan dari manajemen konflik yang pertama, mencegah kemungkinan terjadinya konflik, yang kedua, menghindari dari adanya konflik yang terjadi, yang ketiga, mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik dan menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Aspek-aspek manajemen konflik. Robbins berpendapat mengenai beberapa gaya manajemen konflik yang sering dilakukan oleh seseorang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, competing atau kompetisi, yaitu merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memenangkan konflik dengan lawannya. Yang kedua, kolaborasi atau pemecah masalah, yaitu merupakan gaya yang mencari solusi integratif jika kepentingan kedua belah pihak terlalu penting untuk dikompromikan. Yang ketiga, penghindaran, yaitu merupakan gaya yang cenderung memandang konflik tidak produktif dan sedikit menghukum. Yang keempat, ada akomodasi atau penolong ramah, yaitu merupakan gaya yang sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan kepentingan pribadi. Yang terakhir, ada kompromi atau damai penyiasat, yaitu merupakan gaya yang lebih berorientasi pada jalan tengah karena setiap orang punya sesuatu yang ditawarkan atau sesuatu untuk diterima. Upaya penyelesaian konflik disebut sebagai proses manajemen konflik. Terdapat 3 bentuk manajemen konflik, yaitu yang pertama, stimulasi konflik. Hal tersebut dilakukan dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena konflik terlalu rendah. Yang kedua, pengurangan atau penekanan konflik. Bentuk manajemen konflik ini digunakan untuk mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Metode yang digunakan dalam pengurangan konflik antara lain adalah mengganti tujuan yang bisa diterima kedua kelompok dan mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Yang terakhir, penyelesaian konflik. Metode penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu dominasi dan penekanan dan kompromi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.